Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang salat iftitah ya, dan bilangan salat tarawih ya. Ini kalau dibahas tapi panjang, sebagian aja yang saya sampaikan ya. Ini lebih pasnya dibahas kalau pas habis subuh, karena dalil-dalilnya bisa kita lihat bersama ya. Kalau saya hafalnya tidak banyak ya. Hanya 2 hadis yang saya hafal tentang iftitah ya. Yang pertama yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1286 ya. Sifatnya cerita ya, karena ada yang sifatnya cerita, ada yang sifatnya sabda langsung dari Rasulullah. Yang bersumber dari Aisyah cerita ya. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, jika bangun ya, di suatu malam liyusalliya ya, untuk sholat ya, maka iftataha, Nabi membuka, mengawali sholatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat ringan ya. Iftataha, membuka atau mengawali, nah maka sholatnya disebut sholat iftitah ya. Pengertian istilah dari para ulama, Nabi sendiri tidak menyebutkan nama sholatnya apa, tapi dari istilah iftataha, Nabi mengawali atau membuka sholat malamnya dengan rakaataini khafifatain, 2 rakaat ringan. Nah ini yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim juga, hadisnya di bawahnya persis ya, 1287 ya. Nah, kalau di sini Rasulullah bersabda ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail." Nah, di sini, jika salah seorang di antara kalian bangun untuk salat malam, falyaftatih. Nah, sifatnya perintah, maka awalilah, bukalah salat malamnya itu bi rakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan. Nah, maka dari hadis ini ada perbedaan pendapat pada akhirnya. Sebagian kalangan mengatakan salat iftitah itu dilaksanakan kalau salat malamnya, salat qiyamul Ramadan atau tarawihnya di malam hari, karena hadisnya tadi yang bersumber dari Aisyah, jika kamu bangun di waktu malam untuk salat malam, nah begitu. Tetapi yang bersumber dari Abu Hurairah, jika salah satu di antara kalian ingin salat malam, maka awalilah dengan 2 rakaat ringan. Nah di sini yang menjadikan perbedaan. Sebagian kalangan iftitah sore atau malam, tidur atau belum, pokoknya sebelum salat malam iftitah. Nah, pernah diskusi panjang waktu itu di majelis tarjih di Jogja ya, saya termasuk kebetulan yang ikut waktu itu, termasuk yang mau mengemukakan pendapat. Nah, karena di sini ada satu kata yang istilahnya mustarok ya. Mustarok itu satu kata tetapi ada beberapa makna ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu ya, koma ya. Di kata koma itu bisa berarti bangun dari tidur, tapi juga bisa bangun dalam arti untuk sholat. Nah di situ ya.
ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam. Nah, kum di sini adalah sholat nih, koma, asal kata sama, koma dari kata dasarnya adalah koma. Kalau kum perintah. Nah, maka disitulah akhirnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Sebagian kalangan meskipun sore tetap diawali iftitah, tapi sebagian kalangan iftitah itu hanya ketika malam, karena kalau sore setelah sholat isya, toh sholatnya sudah diawali dengan sholat isya, juga sudah diawali dengan sholat ba'diyah isya, sholat rawatib, jadi sudah terbuka, maka tidak perlu diawali iftitah. Nah, tapi tadi sebagian yang lain meskipun sore tetap diawali iftitah. Nah, ini waktu itu memang tidak selesai, perdebatannya masih berkutat di situ. Nah, maka pada akhirnya kesimpulannya, bagi yang mau melaksanakan silahkan, bagi yang tidak silahkan, karena ini tidak wajib, sifatnya hanya anjuran. Yang salat jangan ngerasani yang tidak salat, demikian juga sebaliknya, monggo mana yang lebih mantap. Kalau kita sudah merasa siap untuk salat malam ya langsung, tapi kalau kita perlu untuk mengawali silahkan diawali. Nah, di sini maka disitulah yang namanya toleran, saling menghargai, yang mau iftitah silahkan, yang tidak juga silahkan. Nah, begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, memang kalau dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah itu, karena Rasulullah sholatnya kan malam senantiasa, yang bersumber dari Ibnu Abbas juga begitu, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, ceritanya Ibnu Abbas waktu itu tidur di rumah bibinya Maimunah, bibinya yang sekaligus juga istri Rasulullah. Nah, kebetulan waktu itu Rasulullah pas tidur juga di rumahnya Maimunah, karena Ibnu Abbas waktu itu masih remaja sekali, masih usianya belasan tahun lah, maka biasa tidur di rumah bibinya. Kebetulan Rasulullah waktu itu juga sedang di rumah Maimunah. Nah, maka Ibnu Abbas memperhatikan Rasulullah bagaimana salat malamnya. Rasulullah bangun di waktu malam, kemudian Rasulullah ke kamar mandi untuk keperluan hajatnya, kemudian Rasulullah bersiwak, kemudian berwudu. Nah, sama, kemudian setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat ringan sebelum melakukan sholat malamnya yang berjumlah 11 rakaat. Nah, itu demikian juga yang bersumber dari Al-Juhani. Nah, itu juga sama. Al-Juhani kalau ini seorang sahabat yang kebetulan Rasulullah sholatnya di masjid, maka dilihat oleh Al-Juhani, aku memperhatikan sholatnya Rasulullah SAW di suatu malam. Rasulullah mengawali salatnya dengan 2 rakaat ringan, kemudian setelah itu 2 rakaat tawilataini, 2 rakaat yang panjang-panjang, kemudian salam. Setelah itu 2 rakaat yang panjang-panjang lagi, tapi lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama, itu sampai 5 kali, kemudian ditutup witir sekali. Nah, itu di sampai 10 rakaat yang 5 kali salam. Nanti 2 rakaat ringan tadi itu iftitah tadi, kemudian setelah itu 2 rakaat panjang-panjang sampai 5 kali salam, berarti 10. Nah, kemudian ditutup 1 witir. Nah, maka dari hadis ini ada mengatakan itulah 13 rakaat salat malam Rasulullah. Jadi 13 itu adalah karena plus salat iftitah tadi. Nah, begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk jumlah rakaat sholat tarawih, memang di dalam hadis-hadis tidak ada yang menyebutkan lebih dari 13 ya. Yang dari Aisyah disebutkan 11, tapi dari sahabat lain 13. Yang 13 itu 8 rakaat, kemudian witirnya 5. Witirnya 5, 8 rakaat, kemudian ada yang witirnya 5. Nah, kemudian sebagian ada yang berpendapat 20 rakaat plus witir ini. Nah, kalau saya memperhatikan hadis-hadis Nabi tentang sholat malam itu sangat banyak. Insya Allah besok akan kita bahas. Nah, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Nah, kalau di sini saya tidak bisa menyebutkan dalilnya karena tidak hafal. Kalau di komputer lengkap. Nah, di situ Rasulullah itu sholat malamnya memang panjang-panjang. Jadi suatu saat
Ibnu Mas'ud mengikuti salat malamnya Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, Rasulullah membaca Ali Imran. Berikutnya Rasulullah membaca surat An-Nisa. An-Nisa selesai, membaca Al-Maidah. Itu panjang sekali. Kalau kita perhatikan membaca 4 surat itu 4 jam belum selesai. Kalau itu diawali jam 12 malam, subuh baru selesai. Maka salat Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat sudah masuk subuh. Jadi Rasulullah salatnya memang panjang-panjang, sampai-sampai Ibnu Mas'ud tadi mengatakan hampir aku waktu itu sudah mempunyai niat yang buruk mau mengikuti salatnya Rasulullah yang begitu panjang. Apa niat burukmu? Hampir Nabi aku tinggalkan, aku duduk Nabi saya tinggal karena Rasulullah salatnya begitu panjang katanya. Nah kalau kita enggak sanggup ya, meskipun sudah ada mushaf yang besar, nah imamnya baca itu yang belakang nanti pergi semua nanti itu. Nah kalau kita yang wajar ya, karena memang ada keistimewaan masing-masing ya. Saya sering ditanya salat tarawih itu lebih utama jamaah atau sendiri. Tidak ada hadis yang mengatakan jamaah lebih utama atau sendiri lebih utama, tetapi masing-masing ada keutamaan. Nah di situ jawabannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga Ibnu Majah yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ceritanya waktu itu Rasulullah tidak pernah salat tarawih bersama para sahabat. Cerita sholat tarawihnya Rasulullah itu hanya pertama kali, yaitu ketika pertama kali sholat tarawih disyariatkan, malam pertama, malam kedua, kemudian malam ketiga karena semakin banyak Nabi tidak keluar. Kemudian subuhnya Nabi mengatakan, sebetulnya aku tahu kalian semua semalam menunggu aku, karena aku khawatir itu akan diwajibkan maka aku tidak keluar. Kan itu cerita yang paling utama. Nah setelah itu hampir tidak ditemukan sholat tarawihnya Rasulullah. Nah saya menemukan satu hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani tadi yang bersumber dari Abu Dzar. Nah ceritanya kami puasa bersama Rasulullah, namun Rasulullah sama sekali tidak pernah sholat malam bersama kami kecuali pada malam ke-7 akhir. Maka pada malam ke-7 akhir itu Rasulullah bersama kami hingga sepertiga malam. Berarti sore sampai sepertiga malam. Pada malam berikutnya Rasulullah tidak keluar lagi. Baru malam berikutnya lagi Rasulullah keluar bersama kami. Waktu itu kami sholat bersama Rasulullah sampai pertengahan malam, lebih panjang lagi. Kemudian aku menyampaikan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, la nafqatana baqiya lailatana hadhi. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita memanfaatkan malam yang masih tersisa ini untuk sholat sunnah lagi. Nah kemudian Rasulullah bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa sampai selesai, maka ya'dilu lahu sholata qiyamal lailatin. Maka itu sudah sebanding sholat semalam suntuk. Nah di situ ini. Jadi kalau kita sholat tarawih berjamaah diikuti dengan baik, dengan sempurna sampai selesai, itu pahalanya sudah sama dengan sholat semalam suntuk. Nah kalau kita sholat sendiri tapi rakaatnya juga pendek-pendek, maka kalau saya lebih baik berjamaah. Tapi kalau kita mau mengambil rakaat yang panjang, karena di dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Tulul qiyam. Nah Nabi bersabda, panjangnya berdiri ketika sholat. Nah kalau kita mau sholat yang panjang, nah monggo sendiri di rumah, monggo. Tapi kalau kita bacaannya juga pendek-pendek, kalau saya lebih baik berjamaah. Nah begitu. Atau kita mau mengambil waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama di dalam hadis adalah sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Nah itu sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang paling utama. Kalau yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, karena Allah Tuhan kita akan turun ke langit sama'id dunya, langit yang paling bawah. Karena langit ada 7, sama'id dunya itu langit paling bawah.
Kemudian Allah berfirman, may yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan, barang siapa yang minta akan aku kasih, barang siapa yang beristighfar akan aku kabulkan. Nah di situ nih, di masing-masing ada keutamaannya, tinggal mau pilih yang mana. Kalau kita mau mengambil waktu yang paling utama sekaligus sholatnya pengen yang panjang, ayat yang dibaca pengen panjang-panjang, nah berarti sendiri, tapi sekaligus mengambil waktu yang utama. Nah begitu. Tapi kalau kita juga tidak hafal, yang kita baca juga hanya pendek-pendek, lebih baik berjamaah. Nah begitu ya. Jadi disitulah ya, kita ada pilihan, masing-masing mempunyai keutamaan, mau berjamaah mau bersendiri, tetapi mengambil waktu yang akhir yang utama sekaligus membaca ayat-ayat yang panjang. Sahabat Umar yang dikenal katanya yang mengawali sholat tarawih 20 rakaat itu, ternyata saya menemukan hadisnya riwayat Imam Malik. Sahabat Umar sendiri ternyata salatnya yang riwayat Imam Malik itu 20. Yang mengimami waktu itu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Nah, yang mengimami dua sahabat itu gantian. Yang dibaca adalah disebutkan dalam hadis itu Al-Mi'in. Al-Mi'in itu yang ayatnya 150, yaitu juz 25 sampai juz 24, 26, 27, yang ayatnya pendek-pendek tapi jumlah ayatnya banyak. Nah bahkan diceritakan sahabat itu sampai bersandar, sebagian membawa tongkat bersandar di tongkatnya karena ayat yang dibaca begitu panjang. Ibnu Umar sendiri, sahabat Umar sendiri ternyata taruhnya 11 rakaat, tetapi surat yang dibaca juga lumayan panjang ya. Tapi karena kita mayoritas tidak hafal dan juga kita tidak paham bahasa Arab, nah kalau kita tidak hafal, tidak paham, biasanya hanya mendengar, tidak bisa mengikuti. Nah maka bagi para imam juga seharusnya mengetahui kondisi jemaah, ya tidak usah terlalu panjang, yang wajar, yang standar. Kira-kira yang biasa kita lakukan sudah cukup, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, karena biasanya yang 20 rakaat itu cepet banget gitu. Yang di sebelah kecamatan saya, yang saya tempat di Kediri dulu, namanya di Pondok Pesantren Mantenan, itu 20 rakaat tapi 15 menit selesai. Jadi 20 rakaat lebih cepat dari yang 8 rakaat. Nah, saya ada videonya, ini bisa saya tunjukkan. Saya kira begitu, karena waktunya tidak terlalu lama. Nanti untuk membahas ini lebih detail, nah bisa saya sampaikan ketika pas kajian subuh. Demikian, semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.